Selamat datang kembali. Hari ini kita menyelami satu kata Ibrani yang, kayak makna ya. Hineni. Kita pakai panduan diskusi yang sudah Anda siapkan. Tujuannya, ya supaya Anda bisa benar-benar ngerti gitu, apa sih arti dan pentingnya respons hati ini kalau Tuhan panggil. Betul. Kita kan seringnya, sebagai manusia, maunya tahu dulu. Apa, kenapa, gimana caranya. Maunya jelas semua, pegang kendali, baru deh komitmen. Iya, itu manusiawi sekali. Nah, materi ini justru nunjukin Tuhan itu seringnya minta kita taat dulu, bahkan sebelum kita tahu gambaran besarnya. Mirip kayak di Yesaya itu kan, ini aku, utuslah aku. Dia jawab gitu, sebelum tahu mau diutus kemana. Persis. Itu contoh yang kuat sekali. Oke. Mari kita bedah ya. Jadi, apa sih sebetulnya makna hineni ini yang bikin dia jadi penting banget gitu? Jadi gini, secara harfiah, hineni itu artinya ini aku atau aku di sini. Sederhana ya kedengarannya. Tapi yang menarik dari materi diskusi kita ini, maknanya itu jauh lebih dalam. Bukan cuma soal, oh saya ada di sini secara fisik. Ini lebih ke pernyataan kesediaan total, kesiapan jiwa, gitu. Kerelaan penuh untuk merespons, untuk menjalani apapun panggilan Tuhan, sambil, nah ini kuncinya, sambil menyerahkan kendali kita padanya. Oh, jadi kayak kebalikan dari sifat kita yang biasanya analisa untung rugi dulu ya? Bisa dibilang begitu. Kan di materi disebutin contoh-contoh kayak Abraham, Samuel, Yesaya juga. Nah, gimana contoh mereka itu menggambarkan respons iman hineni ini? Tepat sekali. Mereka itu kan menjawab hineni justru sebelum tahu persis apa perintahnya. Abraham waktu dipanggil di Kejadian 22 itu, dia cuma jawab ya Tuhan atau hineni. Iya. Samuel juga waktu kecil, dengar suara Tuhan, dia jawab, bicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar, yang intinya sama, hineni. Yesaya juga gitu, di pasal 6, lihat kemuliaan Tuhan, langsung bilang, ini aku, utuslah aku. Jadi ini bukan respons yang, oke Tuhan aku siap, tapi kalau masuk akal ya, atau kalau aman buatku, bukan gitu. Oke. Ini benar-benar penyerahan tanpa syarat. Sikap hati yang lebih percaya pada pribadi yang manggil, daripada kejelasan panggilannya sendiri. Kayak murid yang percaya banget sama hati gurunya. Menarik. Coba kita lihat bentuk konkretnya deh, yang diurai di materi. Ada 3 aspek kesiapan kan ya? Pertama itu, ready to take a step, siap melangkah. Ini gimana maksudnya? Nah, ini soal kesiapan untuk, ya, bertindak. Begitu Tuhan panggil, langsung gerak. Walaupun mungkin arahnya belum jelas atau rasanya kok, wah, menakutkan ya. 6 itu udah tua, diminta pindah ke Mesir. Bayangin aja, perjalanan jauh, nggak pasti di zamannya. Iya, kebayang sih susahnya. Yakub takut itu jelas, tapi Tuhan janji bakal menyertai. Dan dia melangkah, itu intinya. Siap melangkah walau takut. Kalau kita coba tarik ke pengalaman kita sekarang ya, mungkin ke pendengar juga, Mesir apa ya yang mungkin bikin kita takut saat ini? Nah, itu pertanyaan bagus. Mungkin takut gagal di kerjaan baru, atau takut omongan orang, atau ngerasa, aduh sumber dayanya terbatas banget nih. Materi ini kayak ngingetin, janji baik Tuhan pemulihan, keberkat, kepuasan dalam melayani, itu seringnya ada di seberang rasa takut itu. Kalau kita berani melangkah dalam iman. Betul sekali. Dan dari kesiapan melangkah ini, materi kita lanjut ke level yang lebih dalam lagi ya, pengorbanan. Iya, bagian ready to sacrifice, siap berkorban. Nah, ini gimana pembahasannya? Ini kayaknya berat ya? Betul, ini memang bagian yang paling menantang bisa dibilang. Kesediaan untuk melepas sesuatu yang sangat berharga buat kita demi taat sama Tuhan. Contoh utamanya jelas Abraham di Kejadian 22 itu, diminta mengorbankan Ishak. Anak perjanjian, anak yang paling dia sayangi. Itu ujian iman yang luar biasa ekstrim. Iya, itu nggak kebayang sih rasanya. Nah, pengorbanan ini seperti ditekankan di materi, itu bagian dari harga ikut Yesus. Memikul salib kan? Ini langsung bikin kita mikir ya, buat Anda juga. Ada nggak Ishak dalam hidup Anda sekarang? Sesuatu yang Anda pegang erat banget, mungkin kenyamanan, rencana pribadi, karir, atau bahkan hubungan yang Anda rasa Tuhan minta untuk direlakan. Waduh. Mengatakan hineni di konteks ini artinya, Tuhan aku rela kehilangan ini demi Engkau dan panggilanmu. Itu inti kesiapan berkorban. Itu dalam banget ya.
Dan ini nyambung langsung ke aspek ketiga di materi. Ready to serve. Siap melayani. Apa fokusnya di sini? Kalau ini fokusnya ke kesediaan hati, siap dipakai Tuhan buat melayani siapa aja, kapan aja, di mana aja, sesuai maunya Tuhan. Jadi alatnya buat kebutuhan orang lain, gitu. Contoh klasiknya di materi kan Ananias, Kisah Para Rasul 9. Oh ya, Ananias. Yang diminta Tuhan buat nemuin Saulus kan ya? Padahal Saulus waktu itu, terkenal jahat banget sama pengikut Yesus. Tepat. Itu panggilan yang secara manusiawi beresiko banget. Sulit juga pasti secara emosi. Saulus itu orang terakhir yang Ananias mau temui. Mungkin dia mikir Saulus gak layak dilayani setelah semua perbuatannya. Bener juga. Tapi setelah sempat ragu, Ananias taat. Nah, ini memunculkan pertanyaan reflektif lagi buat kita, buat Anda. Siapa Saulus dalam hidup Anda? Orang yang mungkin pernah nyakitin, orang yang sulit, atau yang dianggap musuh? Materi ini ngingetin, ketaatan Ananias itu yang buka jalan Saulus jadi Paulus, rasul yang luar biasa dampaknya. Kesiapan melayani kita, sekecil apapun, bisa jadi punya dampak besar yang nggak kita duga. Jadi kalau kita rangkum nih ya, dari semua pembahasan tadi, apa sih makna utuh Hineni ini buat kita, buat Anda yang mendengarkan? Hineni itu, kalau kita simpulkan dari materi ini ya, itu kayak sebuah deklarasi, pernyataan kesiapan total. Siap melangkah ke tempat baru yang nggak pasti, siap mengorbankan apa yang berharga, dan siap melayani sepenuh hati, bahkan ketika itu nggak nyaman atau beresiko. Ini adalah ungkapan iman, ketaatan, dan kasih yang otentik sama Tuhan. Percaya sama Dia yang manggil itu lebih penting daripada panggilan itu sendiri. Saya kutip langsung ya dari kesimpulan materinya. Menyatakan Hineni berarti menyatakan, saya siap melangkah ke dunia yang tak dikenal, saya siap mengorbankan segalanya, dan saya siap mengabdi dengan sepenuh hati. Kena banget ya? Persis, percaya pada Sang Pemanggil lebih daripada panggilannya. Itu intinya. Nah, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Materi ini bilang gereja itu butuh pelayan-pelayan yang bisa tulus bilang, Tuhan, aku siap. Selain contoh-contoh besar tadi, coba deh Anda renungkan sebentar. Ada nggak area spesifik dalam hidup Anda sekarang, mungkin hal yang kelihatannya kecil atau sehari-hari aja, di mana Tuhan lagi nunggu respons tulus Hineni dari Anda? Apa ya kira-kira satu langkah paling kecil yang bisa Anda ambil sebagai jawaban untuk panggilan itu? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.